once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Mau naik shuttle bus? Iya. Berapa orang? Satu. 30.000. Belok kiri aja. Iya, sekarang keliling. Ya, baik semuanya, selamat siang, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Perkenalkan, nama saya Dwi, saya di sini sebagai driver dan saya juga akan menjelaskan sejarahnya tentang Kebun Raya Bogor dan beberapa tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, Kebun Raya Bogor ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Mei 1817. Didirikannya itu oleh Profesor Dr. Renwars dari kebangsaan Jerman. Dengan memiliki luas 87 hektar dan luas tanah Bogornya itu 28 hektar. Jadi total luasnya itu ada 115 hektar. Kebun Raya Bogor ini sekarang sudah berusia 205 tahun dengan kurang lebihnya memiliki 3.000 jenis tanaman dan 13.000 jumlah tanamannya yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, yang pertama di area sebelah kiri kita ada pohon Eucalyptus alba atau pohon kayu putih. Nah, yang ini pohonnya usianya kurang lebih sudah mencapai 150 tahun dengan yang wanginya mirip kayu putih itu dari daunnya dan juga kulitnya. Namanya pohon Eucalyptus alba. Dan ini ada tanaman paku-pakuan atau pakis di sebelah kiri kita. Pakisnya ini tidak bisa dikonsumsi, daunnya itu dia keras dan juga memiliki racun. Beralih ke sebelah kanan, di bawah itu ada taman akuatik. Taman akuatik itu adalah koleksi tanaman air. Itu ada salah satu jenis pohon pisang yang tumbuhnya di air, ada teratai, melati air, dan masih banyak lagi jenis tanaman air lainnya di bawah sana. Nah, di depannya ini kita memasuki area tanaman palem. Di sini ada palem botol, palem sedang, palem berduri, ada buah lontar atau siwalan. Itu pohonnya yang tinggi seperti pohon kelapa, tapi berbeda di bentukan daunnya. Nah, itu pohonnya yang tinggi sebelah kiri. Ini juga ada salak condet yang daunnya lebar dan besar. Salaknya sudah tidak berbuah karena di sini tanamannya sudah tua. Yang masih berbuah itu ada di bawah, namanya salak pondo. Dan ini juga ada beberapa pohon kurma di sebelah kiri kita. Kurmanya juga di sini tidak berbuah karena di sini tanahnya terlalu lembab atau terlalu basah. Ini dia hanya bisa tumbuh saja tanamannya, tidak berbuah.
Jembatan Putih. Di bawahnya ini ada aliran Sungai Ciliwung yang mengalir ke daerah Depok dan Jakarta. Aliran air ini dari pintu air Katulampa. Dan juga ada pohon kapuk atau randu di sebelah kanannya. Itu yang di belakang yang besar, pohon kapuknya usianya sudah mencapai 151 tahun. Dan yang di depan ini namanya pohon kapuk kembar atau randu kembar, usianya 103 tahun. Ya, bentukan pohonnya hampir sama, keunikannya dibedakan dari cabang atasnya, yang satu ke sebelah kanan, yang satu ke sebelah kiri. Usianya 103 tahun pohonnya. Dan di depannya itu di atas ada restoran yang dinamakan Restorasa. Restoran itu pernah dikunjungi oleh Presiden Amerika. Yang pertama itu ada George Bush pada tahun 2006 dan juga ada Barack Obama pada tahun 2017. Dan di area halaman ini yang di depan adalah taman utamanya dari Kebun Raya Bogor yang dinamakan Taman Astrid. Nama Astrid ini diambil dari nama Ratu Belgia yang bernama Ratu Astrid. Ratu Belgia tersebut pernah melakukan kunjungan ke sini dan berhanimun di Kebun Raya Bogor ini pada tahun 1928. Dan Ratu Belgia juga menyumbangkan sebagian dananya untuk pembangunan Taman Astrid ini. Di tengah-tengahnya ini ada bunga kana. Bunga kana ini warnanya melambangkan dari bendera Belgia. Dari warna merah, kuning, dan warna hitam itu ada di daun atau di batang tanamannya. Juga ada bunga saraka, pohonnya yang berbunga warna kuning. Itu pohonnya berasal dari India. Bunga saraka itu yang biasa dipakai untuk agama Hindu beribadah. Di kanan dan kirinya ini ada pohon damar yang tinggi-tinggi ini pohonnya. Kayu damar ini kali ini bisa digunakan untuk pembuatannya korek api kayu. Getahnya pun bisa dimanfaatkan untuk pembuatan lem dan lilin getah damarnya. Pohon baobab ini dia bisa hidup tanpa adanya air karena dia fungsi batangnya menyimpan atau menampung air di dalam batang tanamannya. Memiliki keunikan ada di bentuk buahnya seperti tikus mati yang digantung di atas pohon, di buahnya yang bergelantungan ini. Buahnya itu bisa dikonsumsi, rasa itu dia sangat asam, mengandung vitamin C yang tinggi melebihi dari jeruk. Di sebelah kanannya ada pintu masuk 3 dari depan rumah sakit Siloam atau Lipo Plaza. Ini yang mau ke resto atau ke Taman Astrid masih bisa lewat area sini. Dan ini sebelah kirinya ada Gria Anggrek. Dalamnya itu kurang lebih memiliki 500 jenis tanaman anggrek. Ada juga beberapa jenis tanaman anggrek yang diperjualbelikan. Nah, yang diperjualbelikan biasanya disimpannya di atas ada di toko souvenir atau merchandise Kebun Raya Bogor. Di sebelah kanan ada bangunan yang sedang dibongkar. Nah, ini dulunya tempat pembibitan tanaman anggrek. Sekarang lagi dibongkar dulu, mau direnovasi. Dan yang ini sebelah kanannya ada buah jeruk hutan yang berasal dari negara Kolombia. Buahnya itu warnanya hijau seperti buah kedongdong. Jeruk ini dia tidak bisa dikonsumsi karena rasa itu dia sangat pahit dan mengandung racun untuk binatang. Jeruk yang digunakan untuk pembuatannya aromaterapi atau bahan baku minyak wangi. Dan di sebelah kirinya ini ada taman koleksi tumbuhan obat, ada di sini. Ada temulawak, ada kumis kucing, daun mint, jahe-jahean, daun sirih, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman obat lainnya di taman yang ini. Ini juga ada tempat pembibitannya 2 jenis tanaman kopi di pot-pot yang warna coklat. Ada kopi robusta dan kopi arabica. Di sebelah kanannya ada taman bineka atau taman Bapak Sujanakasan.
Ini yang warna ungu tanamannya tengah-tengah bergambarkan burung Garuda. Dilihatnya naik tangga yang warna putih ke atas sana terlihat seperti ini burung Garudanya. Bapak Sujana Kasar itu seperti dulunya sebagai kurator tanaman. Orang pertama yang berasal dari Indonesia menjabat di Kebun Raya Bogor ini selama 10 tahun sebagai direktur utamanya. Dan ini juga ada buah sosis Afrika di sebelah kirinya. Makanan gajah dan kuda Nil. Tidak bisa dikonsumsi oleh kita karena buahnya itu keras dan mengandung kadar alkohol. Juga digunakan sebagai antibiotik atau obat-obatannya binatang. Di sebelah kanannya ada pohon beringin Bapak Soekarno yang besar ini. Ini Bapak Soekarno yang menanam pada tahun 1964 pohonnya. Nah, ini kita melintasi jembatan Surya Lembayung. Ini di bawahnya terusannya Sungai Ciliwung yang tadi yang mengalir ke daerah Depok dan Jakarta. Dan di depannya ini ada pohon jodoh. Disebut pohon jodoh karena pohon ini tumbuhnya berdampingan dengan dua jenis pohon yang berbeda. Di sebelah kirinya ini adalah pohon meranti tembaga, di sebelah kanannya pohon beringin putih. Pohonnya ditanam pada tahun 1866, usia pohonnya 157 tahun. Ini yang sebelah kiri pohon meranti tembaga, di sebelah kanannya pohon beringin putih. Di sebelah kanan ada pagar yang warna hijau, itu adalah kompleks makam keramat. Makamnya Ratu Galuh, istri keduanya dari Prabu Siliwangi. Ada juga makam Bajepra sebagai panglima perangnya dulu, dan makam Babaul sebagai senopati, dan Solenang Galuh Pangkuan adalah anaknya Ratu Galuh. Jadi makam ini ditemukan sudah lama sebelum ada Kebun Raya dan Istana Bogor pada abad ke-15. Sebelah kirinya di ujung sana ada jembatan gantung merah, juga bangunan peninggalan Belanda yang memiliki mitos katanya kalau ke jembatan itu dengan pacarnya sesudahnya akan putus. Sebelah kanannya itu ada pohon kenari babi. Disebut pohon kenari babi karena dulu itu di sela-sela akar menjadi rumah atau persembunyiannya babi hutan. Pohonnya ditanam pada tahun 1855. Nah, itu babi hutannya suka makanin buah kenarinya dulu di sela-sela akar pohon itu. Dan biji itu dia sangat keras, dimakanin sama tupai dan bisa digunakan juga untuk pembuatannya kerajinan seperti gantungan kunci bijinya, biji kenarinya. Di ujung sana dekat tebing itu ada pelang warna hijau, lokasi bermekarnya bunga bangkai, namanya itu Amorpha paucitanum pada tahun 2020. Pada saat ini bunganya sedang tidak bermekar, itu dia bermekar 4 tahun atau 5 tahun, kurang lebihnya di tahun depan atau di tahun berikutnya. Namun sekarang juga ada yang sedang bermekar di Kebun Raya Cibodas, ada di Puncak Bogor. Dan di sebelah kirinya ada tanaman sagu. Sagu ini yang biasa dibuat papeda oleh orang-orang Papua. Dan juga ini ada kelapa sawit. Kelapa sawit di sini sebagai simbolis karena perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia itu ada di Kebun Raya Bogor. Kelapa sawitnya dibawanya dari Afrika sebanyak 4 biji pada tahun 1848, dibibitnya di sini pertama kali. Lalu beberapa tahun kemudian baru disebarluaskannya ke daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan diekspor sampai ke luar negeri kelapa sawitnya. Tadi kita menjelajah di area bawah, kita akan beralih ke area atas untuk melihat tampak belakangnya Istana Bogor atau Istana Presiden.
sebelah kirinya ada akses jalan kecil ini menuju ke Taman Meksiko lewat sini. Taman Meksiko itu dia taman kaktus ada di belakang sana. Kurang lebihnya itu ada 100 jenis tanaman kaktus, sudah termasuk ada agave, lidah buaya, ada tombak raja, belati Spanyol, dan juga ada buah lilin di belakang sana. Dan juga ada area pandanis atau keluarga tanaman pandan di sebelah kirinya. Ini adalah pandan berduri yang biasa ditemukan di pinggir pantai, digunakan sebagai anyamannya tikar, dompet, tas, dan topi. Sebelah kirinya di atas ada pohon raja atau kompasia. Itu salah satu jenis pohon yang paling tinggi dari pohon-pohon yang lain. Ketinggian pohonnya bisa mencapai 80 sampai dengan 90 meter. Di sini tumbuhnya baru 40 meter dengan usia 109 tahun pohonnya. Dari sebelah kanannya ada monumen Lady Olivier Raffles, istrinya dari Thomas Edward Raffles dulu. Monumen ini dibangun untuk mengenang istrinya karena istrinya itu meninggal dunia di Kebun Raya Bogor ini karena terkena malaria dulu. Nah, Thomas Raffles adalah orang pertama yang memberi nama bunga Rafflesia dan menemukannya. Dari sebelah kirinya ada Olive Store. Olive Store ini adalah toko souvenir yang menjualnya Mercedes di Kebun Raya Bogor. Sebelah kanan juga ada cafe namanya Secret Garden. Dan di sebelah kirinya ini ada laboratorium tertua di Indonesia namanya Treup Laboratorium. Ini yang dari pertama kali digunakan itu oleh Dr. Melcher dan Profesor Teisman untuk meneliti obat malaria di sini. Obat malarianya itu ditemukan berasal dari tanaman kina. Dan ini juga ada akses jalan ke sebelah kiri menuju ke Museum Zoologi di belakang sana. Hewan-hewan langka yang diawetkan dalam keadaan utuh dan juga memiliki kerangka fosil ikan paus biru. Dan ini juga ada rumah tinggalnya Dr. Melcher sebagai dokter malaria dulu tinggal di sini. Bangunan yang didirikan pada tahun 1884. Pernah juga dijadikan guest house untuk honeymoonnya Ratu Belgia pada tahun 1928. Sekarang bangunannya sudah dimonumenkan sebagai bangunan bersejarah. Dikosongkan tidak ada apa-apanya. Namanya berubah menjadi Wisma Nusa Indah. Di sebelah kanan juga ada tanaman yang menjalar namanya rotan.